Bapak Ibu, ini perintah dari Ibunda Eli untuk disampaikan kepada kita semua agar apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi mendapatkan basis-basis argumentasinya. Judul tulisan ini adalah pemuda, saya kira juga pemudi, saya kira juga ibu-ibu dan bapak-bapak, lalu wirausaha, investasi daerah. Jadi bagaimana caranya kita menjadi seorang pemuda atau pemudi, bapak atau ibu yang bergelut dalam wirausaha, agar kemudian nanti akan meningkatkan investasi daerah. Next. Nah, kita memiliki satu kondisi yang kira-kira kalau disimpulkan secara ekonomi politik kelembagaan itu pertama, banyak orang, terutama ekonom, mengatakan hari ini mengalami apa yang disebut dengan terjadinya pertumbuhan sesat. Nanti ada penjelasannya. Dari pertumbuhan sesat melahirkan apa yang disebut dengan korupsi, kemiskinan, kesenjangan, dan konflik. Jadi Bapak Ibu harus tahu dulu bangsa kita membuat Polri dan TNI untuk menangkap penjahat. Hari ini penjahatnya berasal dari Polri dan TNI. Dulu kita sebagai sebuah negara merdeka melahirkan institusi pengadilan yang bertugas melahirkan hakim-hakim untuk mengadili para tersangka dan terdakwa. Hari ini tersangka dan terdakwanya banyak sekali dari hakim dan jaksa. Jadi ada korupsi, lalu menghasilkan kemiskinan menghasilkan kesenjangan, dan pada akhirnya melahirkan konflik seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati. Menurut catatan Kompas, sekarang setiap hari itu terjadi konflik yang berbasis dari agama, suku, sekolah, ideologi, ekonomi, dan umur. Kalau Anda baca riset Kompas terakhir, disebut hampir tiap 2 hari sekali ada konflik antar anak-anak SMP lawan SMP, SMP lawan SMA, dan seterusnya. Yang kalau dalam bahasanya Pak Hussein tadi itu karena makan tempe yang berasal dari Amerika, yang Amerika menanam kedelai transgen. Saya tidak tahu itu perlu di riset saya. Intinya konflik itu kemudian bisa dilihat karena terpusatnya kue ekonomi di segelintir orang, terutama di Jakarta, dan dikuasai oleh multinasional corporate atau asing. Anda harus tahu bahwa APBN kita 1.900 triliun, 680 triliun itu ada di Jakarta, sehingga lahir orang-orang gemuk seperti Bu Eli ini. Kemudian 400 triliun untuk dikembalikan ke utang, ke luar negeri. Yang ke daerah itu jatuhnya cuma 250 triliun, dan ke Jawa Tengah itu sekitar 18 triliun, ke Kabupaten Banyumas itu cuma 1,8 triliun. Sehingga lahirlah Bapak Ibu yang kurus-kurus, begini. Jadi kita masih mengalami apa yang disebut dengan centripetal economic di Jakarta. Pada saat yang sama kita masih memuja pasar dan anti konstitusi. Memuja pasar itu artinya ketika kita nggak punya bawang, bukannya mendorong orang menanam bawang, tapi mengimpor. Ketika kita tidak punya garam, padahal kita memiliki pantai terpanjang di dunia dan di akhirat, yang kita lakukan adalah mengimpor garam. Karena itu struktur ekonomi yang kita miliki adalah struktur ekonomi kolonial. Kalau Bapak Ibu